Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga beliau wafat. Narasi ini akan disusun dengan gaya kisah sejarah Islami, berdasarkan keterangan dari Al-Quran, hadits, serta riwayat para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Kisah Nabi Adam alaihissalam dari penciptaan hingga wafat. 1. Penciptaan Nabi Adam. Allah berkehendak menciptakan seorang makhluk yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya penuh rasa ingin tahu, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu? Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Qs. Al-Baqarah 30. Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Dari tanah yang berbeda-beda warna dan sifat inilah keturunan manusia kelak memiliki ragam rupa, warna kulit, serta akhlak yang berbeda. Setelah disempurnakan bentuknya, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Saat ruh masuk ke kepalanya, ia bersin. Allah mengajarkannya mengucap, Alhamdulillah. Allah pun menjawab, Yarhamukallah. Wahai Adam. 2. Pengajaran ilmu kepada Adam. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu yang tidak diketahui para malaikat. Ketika Allah bertanya kepada malaikat mengenai nama-nama tersebut, mereka tidak mampu menjawab. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Lalu Adam pun menyebutkan nama-nama tersebut, sehingga tampaklah keutamaan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. 3. Sujud malaikat dan kesombongan iblis. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Seluruh malaikat pun sujud, kecuali iblis yang enggan. Iblis berkata, aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Karena kesombongan itu, iblis dikutuk dan diusir dari surga. Namun ia meminta penangguhan waktu hingga hari kiamat, untuk menyesatkan anak cucu Adam. Allah mengabulkan permintaan itu. Namun Allah juga berjanji bahwa hamba-hambanya yang beriman tidak akan dapat digoda iblis. 4. Adam tinggal di surga. Allah menempatkan Adam di surga, kemudian menciptakan pasangannya dari tulang rusuk Adam, yaitu Hawa. Keduanya hidup dalam ketenangan, dan Allah memberikan izin memakan segala buah di surga, kecuali satu pohon terlarang. Namun iblis datang menggoda. Ia bersumpah palsu bahwa larangan Allah hanyalah agar Adam dan Hawa tidak menjadi malaikat atau tidak kekal di surga. Dengan tipu daya itu, keduanya tergoda dan memakan buah terlarang. Seketika aurat mereka terbuka, dan mereka menutupi diri dengan daun-daun surga. Mereka menyesal dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah menerima taubat keduanya, namun menetapkan bahwa Adam dan keturunannya akan turun ke bumi. 5. Adam turun ke bumi. Adam diturunkan di bumi sebagai khalifah. Beliau dan Hawa tinggal serta mulai menjalani kehidupan sebagai manusia pertama. Dari mereka lahirlah anak-anak yang kemudian berkembang biak menjadi umat manusia. Riwayat menyebutkan bahwa setiap kali Hawa melahirkan, ia melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Putra-putri mereka berkembang biak, hingga umat manusia mulai tersebar. 6. Kisah Kabil dan Habil. Di antara putra Adam yang terkenal adalah Kabil dan Habil. Keduanya diperintahkan berkurban kepada Allah. Habil, seorang yang saleh, mempersembahkan kurban terbaik dari kambing ternaknya. Sedangkan Kabil mempersembahkan hasil tanaman yang buruk. Allah menerima kurban Habil, tetapi menolak kurban Kabil. Karena iri hati, Kabil membunuh saudaranya. Itulah pembunuhan pertama di bumi. Allah kemudian mengajarkan kepadanya melalui burung gagak yang menguburkan bangkai gagak lain, bagaimana seharusnya ia menguburkan mayat saudaranya. Dari situlah manusia belajar tata cara pemakaman. 7. Nabi Adam sebagai nabi dan rasul pertama. Adam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga nabi pertama. Allah menurunkan wahyu kepadanya, mengajarkan syariat dasar tentang tauhid, ibadah, halal dan haram. Beliau mengajarkan anak cucunya agar menyembah Allah semata, serta menjauhi iblis. 8. Wafatnya Nabi Adam.
Riwayat menyebutkan bahwa usia Nabi Adam sekitar 960 tahun. Saat ajalnya tiba, para malaikat datang untuk mencabut nyawanya. Adam sempat berpesan kepada anak cucunya agar tetap beriman kepada Allah dan jangan mengikuti langkah-langkah iblis. Beliau kemudian dimakamkan, dan diperkirakan dimakamkan di bumi dekat Gunung Abu Kubais. Sebagian riwayat lain menyebutkan di India, atau di Palestina. Hawa wafat setelahnya, dan dimakamkan di dekat Adam. Kisah Nabi Adam mengajarkan kepada kita tentang asal-usul manusia, keutamaan ilmu, bahaya kesombongan, pentingnya taubat, dan ujian hidup di dunia. Adam alaihissalam adalah bapa seluruh manusia, dan dari beliaulah kita semua berasal.